Inilah yang dimaksud dengan burung elang mengintai anak ayam. Namun kali ini bagaimana ya jika elang bertarung dengan induk ayam? Sebelumnya kita dengarkan dulu ayat suci yang dilantunkan berikut ini. Ayat seperti Al-Quran ya, padahal ini adalah Injil. Injil dalam bahasa Arab dibacakan secara qiraat. Demikian bunyinya. Walaupun bagaimana beda. Quran itu bukan bahasa Arab. Walaupun orang Arab mengerti. Tapi bahasa Quran itu tersendiri. Banyak orang yang mengatakan dengan banyaknya Injil yang dicetak dan bahkan disebar ke pesantren-pesantren, ya karena itu berbahasa Arab dianggapnya Al-Quran, padahal itu adalah Injil. Tetapi kalau dibaca tidak berpuisi ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan seperti surat An-Nas yang ujungnya selalu ada kalimat asnya itu. Kalau Al-Ikhlas itu ujung-ujungnya memang berpuisi ya. Indah sekali, nikmat dengarnya teh. Kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang ada gundah, membacakan ayat suci itu damai ke hati karena iramanya enak ya. Ada iramanya. Dan ada juga seorang murtadin yang dipanggil oleh Yusuf Manubulu, dia menceritakan pengajian irama Al-Quran itu seolah-olah iramanya ditentukan begitu, padahal tidak. Yang namanya orang membaca Al-Quran itu ada mahrajnya, ada panjang pendeknya, itu sudah ditentukan dan iramanya terserah kepada yang membaca. Dalam satu perdebatan keistimewaan atau keistimewaannya umat Islam itu, kitab sucinya itu ada bahasa aslinya gitu. Jadi kalau ditanya apa itu, coba kalimat aslinya apa gitu kan. Kalau di mereka itu kan terjemahan dan terjemahannya itu kadang-kadang berbeda-beda. Itu hak mereka. Dan saya juga senang dengan Bambang Nursena yang mengatakan yang paling aman itu kalau bela diri. Orang ketika berbicara tentang agama yang dianut oleh seseorang, kemudian seorang itu bela diri, itu aman. Tetapi kalau tiba-tiba langsung mengupas kitab suci orang lain, itu yang berbahaya. Kata Bambang Nursena, nanti kita tonton ya ceritanya seperti itu. Nah, tetapi lain dengan Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu itu justru dia mengincar dan ayatnya itu saja seperti jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus di dalam Al-Quran itu jawabannya ada di uraian ayat tersebut, tetapi jalan yang lurus dari Al-Quran itu kemudian dihubungkan dengan kitab suci mereka, sehingga ya jelas tidak nyambung. Karena di dalam Al-Quran itu kalimat Yasin misalkan begitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, kan ada awal-awal seperti itu. Apa sih Yasin? Apa gitu Alif Lam Mim atau Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Nanti ayat berikutnya itu diuraikan ya. Dan uraiannya itu adalah penjelasan dari kalimat di awal ayat Al-Quran itu. Tetapi oleh Yusuf Manubulu dan kawan-kawan itu seumpama elang mengincar anak-anak ayam. Ketika ada induknya tidak berani. Tetapi ketika orang-orang yang agamanya itu ragu dan di luar perlindungan guru ngajinya, di luar perlindungan orang tuanya, itulah yang diserang begitu, sehingga umatnya bertambah dan bertambah. Tapi itu biasanya tidak lama. Lama-lama juga mereka akan kembali lagi
paling tidak ya keturunannya. Tetapi ada strategi ketika sudah memasuki keluarga mereka, dan itu bagaimana caranya tidak lagi mempermasalahkan ayat-ayat yang untuk menggiring mereka itu, tetapi bagaimana caranya supaya nyaman yang ada di dalam. Begitu juga di dalam agama-agama lain juga sama ya, di dalam Islam juga sama, saling tolong menolong itu luar biasa, terutama kaum mu'alaf itu kan ikatannya sangat kuat, sehingga ketika ada orang yang mu'alaf palsu itu habis oleh mereka sendiri. Banyak cara, diantaranya pura-pura menjadi mu'alaf. Ternyata di beberapa pesantren yang pernah saya kunjungi juga dia pinjam motor dan motornya tidak kembali, padahal waktu dia datang di pesantren itu diperkenalkan bahwa dia adalah mu'alaf, sehingga para jemaat itu pada nyumbang, uangnya banyak sekali. Setelah itu dia pamitan pinjam motor pesantren, akhirnya motor pesantrennya hilang dan dia tidak datang lagi. Banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, yang perlu kita kaji sekarang ini, janganlah punya pemikiran di dalam satu negara, di dalam satu lingkungan itu 100% tidak ada agama lain. Sebab di zaman Rasulullah sendiri kan keanekaragaman itu dipelihara ya. Namanya hidayah itu terserah kepada mereka. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Yang paling penting saling menghormati, saling menghargai. Itu pun ada batasnya. Bukan berarti toleransi itu masuk ke dalam tempat peribadatan mereka, tidak. Tapi tidak mengganggu. Tetapi di dalam kisah-kisah seperti Yusuf Manobulu itu, mereka dipanggil menceritakan masa lalunya itu, saya sudah membakar beberapa tempat peribadatan di luar non-muslim. Dia ceritakan tempatnya di sini, tempatnya di sini. Kan itu bisa dilacak. Coba dicek lagi itu yang namanya kesaksian-kesaksian orang-orang murtadin itu. Dia mengaku banyak. Dia mengaku dulu orang ekstrim yang pernah membakar gereja, kemudian dulu pernah mau mendirikan negara Islam. Padahal itu kan benar-benar terlarang organisasi seperti itu. Itu berbahaya sebenarnya. Nah, tetapi karena dikonsumsi oleh orang banyak, terutama orang-orang yang di luar induknya ya, orang-orang yang belajar agamanya juga tidak seberapa, kemudian pergi merantau, kemudian sekarang ini kan yang namanya YouTube itu masuk ke kamar, ke HP. Dalam waktu senggang kan Yusuf Manobulu itu pinter. Dia membuat panelnya itu, thumbnailnya itu wanita-wanita cantik berhijab. Kemudian kalimat-kalimatnya horor-horor, membuat penasaran. Dan menurut Rudy Yohannes justru penghasilan yang terbesar bagi dia itu di situ. Dan Rudy Yohannes sebagai orang Kristen sangat sensitif ya. Ketika Paul Zhang sekarang menyebarkan nomor rekening untuk membela Yusuf Manobulu, juga dikomentari. Kemudian Yusuf Manobulu itu pendapatannya dari unggahan-unggahan seperti itu luar biasa itu Rudy Yohannes, padahal sesama orang Kristen. Ternyata di antara mereka itu gontok-gontokan, seperti Pak Saifuddin Ibrahim yang dari Amerika sendiri kan, itu ada konflik dengan pendeta Paul Zhang. Di antaranya adalah masalah uang dan uang. Oleh sebab itu, jangan terlalu panik dengan orang-orang yang punya pemikiran ekstrim dipublikasikan lewat YouTube. Seperti yang belakangan ini ungkapkan itu oleh Saifuddin Ibrahim, targetnya 10 tahun lagi Indonesia sudah mayoritas umatnya adalah agama mereka, begitu. Dan itu target seperti itu kan sudah tidak aneh. Waktu saya tahun 1970-an saja diumumkan 25 tahun Indonesia sudah 70% agama non-muslim, begitu. Ternyata kan tidak terbukti. Dan begitulah strategi-strategi untuk membuai
supaya anak ayam yang bercecer-cecer itu ketika sudah masuk ke dalam lingkungan mereka tidak lari. Karena apa? Dengan hembusan-hembusan informasi seperti itu diantaranya. Tontonan-tontonan seperti ini diperumpamakan saja. Ya, ternyata induk ayam begitu galak ya tuh. Induk ayam itu padahal yang namanya elang itu kan luar biasa, patuknya juga besar, dan ketika diserang dia kakinya, otot-ototnya tuh kuat, sehingga sudah terbiasa berantem seperti itu. Apapun, binatang apapun jarang yang selamat ketika diserang oleh elang. Tetapi ketika induk itu memelihara atau melindungi anaknya seperti ini, kalah elang ya diantaranya. Nah, oleh sebab itu mereka pinter. Yang dicari itu adalah anak-anak ayam yang tercecer. Gitu. Dan itu berbahaya. Akhirnya apa? Ya itu dipanggil polisi. Urusan kayak begini. Tapi bagus Pendeta Bambang Nursena memberi saran. Yang paling aman itu adalah bela diri. Jangan menyerang. Anda bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Kalau Yusuf Manubulu itu bukan lagi menyerang ya, dia terang-terangan, orang channel YouTube-nya juga banyak, seperti Muhammad Kace itu yang mengaku sudah berhaji, istrinya juga sama, sampai setahun 2 kali berhaji gitu. Seperti itu, kalau tidak salah itu di dalam yang sedang ramai sekarang itu. Kok bisa, padahal naik haji itu daftar tunggunya aja lama, itu puluhan tahun, ini malah setahun 2 kali. Apa jawabannya ketika ditanya seperti itu? Katanya dulu tuh tidak ada daftar tunggu. Sekarang ini katanya yang ada daftar tunggu. Kan mengelesnya pinter. Dan itu perlu dibuka di dalam persidangan. Kalau sudah terbuka, publikasikan, maka amanlah bagi umat Islam, tidak akan panik, akan damai. Kalau kemarin kan Pak Saifuddin Ibrahim berbicara dalam sehari sekian ratus orang dimurtadkan, itu kan paniknya luar biasa. Tapi setelah dijelaskan oleh para pendeta, teman-temannya Pak Saifuddin Ibrahim zaman dahulu, ketika sekarang berkonflik barulah keluar itu semua bohong. Sehingga adem ya, damailah Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Paul Jang, yang dikatakan oleh Rudi Yohanes, semuanya itu informasi yang mendamaikan. Itu saja barangkali ya. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum.